Silakan, Kak. Ada pose. Silakan Bu Ferry bisa memulainya. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya di sini. Bersyukur kita bisa bersama-sama dalam ibadah komunitas pusat pada hari ini, walaupun dalam via Zoom, tapi kita percaya bahwa tidak akan mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama memuji Tuhan di sini. Dan sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Bapa, ku datang menyembah. Bapakku datang
Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kembali ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku. Katakan dengan untuk kita kembali nyanyikan lagu ini. Bapakku datang, kami datang menyembah-Mu di sini Tuhan. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, kami sembah. Kami datang menyembah-Mu di sini. Kami sembah
nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Dengan segala hormat, doa pembukaan ini saya serahkan kepada Ibu Nunuk. Mohon maaf Ibu, suaranya dinyalakan dahulu. Iya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hadir pada ibadah online kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan memberi kesempatan kami, waktu yang sangat indah untuk kami boleh bertemu beribadah bersama. Kami berdoa untuk semua yang hadir, bahkan yang belum bisa masuk. Tuhan, Engkau hadir memberkati, berkati semua sarana-sarana yang kami pakai untuk ibadah online ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa memberkati setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian di dalam singer, pujian, berdoa, syafaat, hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, bahkan seluruh yang hadir, seluruh setiap yang kami, alat-alat yang kami pakai, Tuhan memberkati. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kehadiran-Mu, hati kami disiapkan oleh Tuhan. Kami bersyukur atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Ini bukan kebetulan, ini saat yang indah ketika Tuhan boleh hadir dan boleh bersama-sama kami memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih mengurapi semua yang kami lakukan, yang kami kerjakan, seluruh hati, pikiran, sarana prasarana. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di dalam acara ibadah online pada hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Nunu yang sudah membawakan kita dalam doa pembukaan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pujian. Kita berikan lagu kita untuk Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, Allah itu baik. Kita boleh bertepuk tangan di tempat kita masing-masing. Ditunjukkannya kasih setianya dengan iman yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan bersama kesaksian dari Bapak Agus Sutopo. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom, Shalom. senang ketemu keluarga besar Pesat se-Indonesia yang tentunya bisa aktif secara online ini. Jadi hari ini saya ingin share bagaimana saya memutuskan memberi hidup buat Tuhan. Jadi tahun 86 saya lulus SMA, saya kuliah teologi di Lawang, Malang. Tahun 86 sampai tahun 88. Dan pada waktu saya liburan di tempat kakak saya yang pendeta di Madiun, itu sedang ada KKR pendeta Damaris. Jadi beliau bercerita tentang visi Pesat di mana ada orang-orang muda yang memberikan hidup untuk Indonesia, untuk desa-desa. Dan saya punya hati misi untuk beri hidup buat Tuhan, untuk pelayanan perintisan jemaat, pelayanan penginjilan. Jadi kemudian saya waktu makan, saya ngomong dengan almarhum pendeta Damaris, Om, saya mau ikut Om. Dan kemudian saya diajak ke Lopait, dan di Lopait ada 9 orang, yaitu ada yang masih ada sampai sekarang, Pak Rensius, Pak Han, jadi ada 9 orang. Dan waktu angkatan saya yang kedua itu ada tiga orang, saya, Arti Dasjar, dan Yakub, orang Salatiga. 6 bulan kemudian saya diutus ke Sulawesi Tengah. Jadi tidak ada satu orang pun yang saya kenal, tapi saya mau kasih hidup buat Tuhan dan saya belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Masa depan saya pun ada di tangannya Tuhan. Jadi kemudian saya berangkat ke Sulawesi. Dan betul, Tuhan janji kalau engkau meninggalkan keluarga, Tuhan akan ganti dengan keluarga-keluarga yang baru. Di Sulawesi tahun 89, itu saya menemukan banyak keluarga. Ada satu keluarga bahkan memberikan lahannya 4 hektar untuk memulai aktivitas Pesat. Ada orang Kodim, kasih lahan 2 hektar di Tamun JK. Ada orang kepala Bank BNI memberikan rumahnya untuk saya menginap. Dan dari situ tahun 90 saya diminta untuk ke Maluku. Dan Tuhan sertai, kita bikin KKR di sana. Saya membawa satu orang pemuda namanya Peter Ursia. Anak kakeknya sama neneknya serahkan. Kemudian Peter menjadi pemimpin untuk Sumatera Selatan. Dari situ saya balik ke Lopait. Dan kemudian saya berkeluarga. Saya merintis di Sumatera Utara, membantu Pak Daniel Sarungu untuk memulai aktivitas perdana, yaitu saya ketemukan dengan almarhum pendeta Surbakti untuk memulai aktivitas di sana. Jadi almarhum pendeta David Surbakti sebagai bidan yang membidani lahirnya training pertama kali Pesat Sumatera bagian utara. Dan saya balik, kemudian saya ditugaskan ke Lampung, dan dari Lampung saya balik ke Salatiga, dari Salatiga ke Palembang 14 tahun, dan kemudian saya balik lagi ke Salatiga. Dari situ ternyata tidak rugi mempercayai Tuhan. Jadi dimanapun Tuhan utus, waktu saya masih muda, saya bilang, Tuhan, kemana saja Tuhan utus, silahkan. Saya mau punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana saya berjalan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan membela, di seluruh lapangan di mana saya berada. Dan saya melihat campur tangan Tuhan itu. Dan saya percayakan masa depan saya kepada Tuhan. Dan Tuhan atur semuanya. Terbukti anak-anak juga bisa lulus kuliah. Dan Tuhan atur semuanya. Jadi betul-betul tidak rugi melayani Tuhan. Pada saat kita mau total beri hidup buat Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya menjangkau daerah-daerah Muslim, kantong-kantong Muslim. Dan Tuhan menyertai sampai hari ini. Karena saya pegang ayat, kalau orang takut mati, dia akan kehilangan nyawanya. Buat orang yang tidak takut kehilangan nyawanya, ya double porsi. Tuhan janjikan untuk menyertainya. Saya belajar menjadi anak kecil. Mempercayai semua yang ada di firman Tuhan. Bahwa dia adalah Bapak saya. Dan sampai hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan itu. Mujizat demi mujizat. Suatu hari, waktu saya mentoring ke suku Jambi, mobil yang kami tumpangi disetiri oleh Rinto Simorangkir dan menabrak orang meninggal. Itu adalah suku cukup keras di Jambi. Jadi
suku yang sangat keras. Tetapi kami berdoa, anak istri saya bilang, semua berdoa jangan nangis. Karena langsung meninggal di tempat, yang satunya robek perutnya, patah kakinya. Ada 2 orang cewek mahasiswi. Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Redakan kemarahan masyarakat di tempat ini. Dan betul, katanya orang itu pemarah, tapi tidak. Besoknya kami datang ke tempat itu untuk proses damai. Orang bilang jangan, orang sini keras. Karena nanti kalau kamu datang ke sana anaknya baru meninggal, jangan, tidak. Saya punya Tuhan. Saya datang ke sana dan mujizat terjadi. Orang itu berkata belum pernah. Di sini ada proses perdamaian. Kuburan anak saya masih basah, tetapi ada datang orang yang menabrak anak saya mau berdamai. Tetapi Tuhan buat mereka hatinya diluluhkan Tuhan, tidak ada kemarahan. Dan mereka kaget. Belum pernah terjadi kok, tapi bisa terjadi. Belum pernah tidak ribut untuk membahas tentang proses perdamaian dengan pihak keluarga yang meninggal. Dan ternyata Tuhan menepati janjinya. Jadi sampai hari ini Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Saya sebagai anak kecil mempercayai Tuhan. Dan pada waktu itu proses damai minta 100 juta. Turun sampai 25 juta. Enggak ada uang. Tetapi saya yakin Tuhan akan cukupkan. Dan kemudian saya pergi ke kota, berdamai, ngambil uang. Ada 25 juta kami bayar untuk proses damai. Itu saksinya Rinto Simorangkir. Dan kemudian saya harus membebaskan Rinto dari penjara. Dan Rinto berkata, Pak ini gawat ini. Oh tidak, ini lebih murah. Karena mereka cacat. Kalau cacat itu yang satunya lagi perutnya robek dan kakinya patah. Itu biasanya berkepanjangan prosesnya. Tidak, dalam nama Yesus ini lebih murah dari itu. Belum pernah sejarahnya lebih murah. Murah. Dan Tuhan buka jalan. Kami hanya bayar 16 juta. Dan selesai semuanya urusan dengan orang yang ditabrak mobil meninggal. Tapi prosesnya sebenarnya Rinto tidak bersalah karena masih di jalur yang benar. Hanya mobil itu yang salah. Saya melihat banyak mujizat. Di suku Wana saya pernah disantet orang, Tuhan sertai. Di suku Dayak tahun 91 saya ada di suku Dayak. Mereka serang dengan ilmu-ilmunya. Tuhan sertai sampai hari ini segar bugar. Dulu saya sakit waktu kelas 6 SD. Sakit usus buntu. Tapi saya mempercayai Tuhan dan disembuhkan waktu masih sekolah minggu. SMP saya sakit kuning, tipes. Tuhan jamah. Dan sejak saya bergabung pesat, saya sehat sampai hari ini. Tuhan sertai semua perjalanan, semua dibuat lancar. Saya ke Palembang, ada orang digerakkan Tuhan, pinjamkan 6 ruko 1 rumah, dan dia topang kita. Dan puji Tuhan, dengan free semuanya. Di mana Tuhan taruh kami, Tuhan kirim orang-orang untuk apa? Menolong hamba-hambanya. Oleh sebab itu saya dorong rekan-rekan, jangan pernah dengan takut dengan masa depan. Kalau total kasih hidup buat Tuhan, percayai Tuhan. Tuhan memang maha kuasa, Tuhan maha bisa. Tetapi ada yang tidak bisa dia kerjakan. Dia tidak bisa untuk tidak menepati janji. Dia akan senantiasa menepati janji. Dan itu yang saya pegang sampai hari ini. Saya mempercayai Tuhan. Satu-satunya di muka bumi yang saya percayai hanya firman Tuhan. Manusia bisa berubah, waktu bisa berubah, tetapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saya mengajak rekan-rekan keluarga besar pesat, ayo kita betul-betul mempercayai Tuhan. Mempercayakan masa depan kita. Jangan goyah, jangan lemah. Terus semangat. Beri hidup buat Tuhan. Agar hidup kita boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan mewarnai sejarah di bumi Indonesia ini. Yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu saya alami. Tahun 88, itu artinya 33 tahun yang lalu. Saya bergabung dengan pesat. Tetapi saya memutuskan beri hidup buat Tuhan tahun 86. Itu artinya 35 tahun yang lalu. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dimanapun saya berada, tantangan model apapun, Tuhan sertai, Tuhan beri mujizat. Karena Tuhan berkata, barang siapa mau pergi, membawa kabar baik, dia berjanji akan menyertai sampai kesudahan zaman. Kiranya kesaksian ini boleh menguatkan setiap kita, untuk kita tidak ragu-ragu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dia hidup dalam kekekalan Allah kita. Kalau untuk urusan masa depan, dia lebih tahu lah daripada hidup kita. Karena dia dari awal Alfa dan Omega.
Jadi dia tahu masa depan kita. Oleh sebab itu, mari kita terus semangat, beri hidup buat Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan. Nggak usah hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Total. Urusan yang lain, Tuhan akan tambahkan. Urusan kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan menyelesaikan bagian yang menjadi bagian kita. Urusan Tuhan menambahkan yang lain-lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih buat waktunya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kesaksian Pak Sutopo. Tentunya dapat memberkati kita semua lewat kesaksian beliau, bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun, dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Tuhan selalu menyertai dan melindungi setiap kita. Untuk itu, sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari hambanya. Kita mau mengangkat pujian, bukti kebesaran-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan dari awal, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan Kau sempurna. Ya, Kau begitu sempurna, Tuhan. Karya-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu, amin, amin, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Di akhir pujian ini nanti saya serahkan kepada Pak Daniel. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. 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 Mari kita sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada siang menjelang sore malam kami hadir untuk boleh diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua walaupun melalui Zoom. Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa bagi kami.
Kami rindu Tuhan, bahwa pada saat kami datang mendengarkan firman-Mu sudah tidak sama pada waktu kami pulang. Kami diubahkan dan dipulihkan. Sebab firman-Mu mengatakan bahwa firman yang sudah disebut ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan tertanam dalam hati kami dan merubah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa dengar? Jelas? Jelas Pak. Baik Pak. Oke, kita langsung saja ya, karena nggak perlu perkenalan, sudah kenal juga. Bisa lihat? Oke. Hari ini kita belajar tentang agent of change. Karena itu tema yang diberikan kepada saya. Langsung saja kita lanjut. Kita baca di dalam sebentar ini. Oke. Roma 10 ayat 13 sampai 15 mengatakan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi ada urutan-urutan bagaimana orang yang bisa percaya kalau tidak mendengar, bagaimana bisa mendengar kalau tidak ada yang menceritakan, bagaimana bisa mereka percaya kalau yang menceritakan ini tidak diutus. Maka kita membutuhkan agent of change, adalah orang yang diutus. Kata dari agen adalah delegasi, utusan, perantara. Kita membutuhkan orang-orang yang bergerak untuk bisa menyelamatkan orang. Itulah dikatakan indah kedatangan mereka membawa kabar baik. Jadi saya bisa disimpulkan agent of change itu adalah delegasi atau utusan yang membawa perubahan kepada orang lain, kepada lingkungan atau organisasi di mana kita berada, dan orang yang berpikiran masa depan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini adalah utusan membawa perubahan, seharusnya kita juga memiliki visi pikiran ke depan. Ada orang tidak memiliki pikiran ke depan, sehingga dia bingung, sesudah ini apa lagi? Sesudah ini apa lagi? Jangan menunggu perintah. Kalau engkau diutus di cabang, diutus di wilayah, bertindak sendiri sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Para pemimpin kita di pusat itu tidak mengerti. Saya alami itu sebabnya saya lebih suka diutus sendirian, sehingga bisa berkreasi dan bisa berpikir dan mengembangkan pelayanan lebih maju. Ada orang seperti itu, diutus tapi tidak punya pikiran masa depan. Jadi tolong bagi kita, agent of change itu bukan hanya membawa perubahan, bukan kita, tapi kita juga adalah orang yang memiliki visi, pikiran masa depan. Oke, kita bagi tiga ini. Ada Tuhan Yesus adalah agent of change sebagai teladan, nanti kemudian orang Kristen, dan kemudian guru. Jadi saya cuma fokus kepada guru nanti terakhir. Oke, kita lihat dari Tuhan Yesus dulu sebagai contoh. Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia. Di situ kalau kita baca Yohanes 12 ayat 44 sampai 50, di situ ada beberapa poin. Memang dia bahwa sebentar dulu, ini ada yang mengganggu ini. Ya, oke. Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia sebagai agent of change. Yesus diutus untuk menyatakan Bapa kepada kita. Orang tidak mengenal Bapa, mereka hanya mengenal Allah, Yahweh. Tapi mereka tidak mengenal, maka Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Apabila engkau melihat aku, sesungguhnya engkau melihat Bapa. Sehingga dia memperkenalkan Bapa dalam dirinya. Itu agent of change, supaya dunia tahu siapa yang pencipta langit dan bumi. Kemudian Yesus juga diutus untuk menjadi terang.
Kemudian Yesus diutus untuk bukan menghakimi tapi untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada lagi penghakiman. Itu di dalam perjanjian lama. Yesus datang di dunia, tidak ada lagi penghakiman. Yang ada adalah disiplin rohani. Tapi banyak orang menganggap bahwa disiplin rohani itu adalah hukuman dari Tuhan. Jadi kalau ada gereja dibakar dan terjadi tsunami di Aceh, maka orang bilang itu hukuman Tuhan. Salah besar. Tuhan tidak pernah balas dendam. Saya heran kalau ada orang Kristen begitu. Kalau ada orang Kristen dianiaya orang Muslim, maka Tuhan izinkan bencana alam. Seolah-olah Tuhan itu kejam, Yesus itu kejam. Jangan salah paham, dia datang bukan untuk menghakimi. Di ayat 47 mengatakan dengan jelas, tapi dia datang untuk menyelamatkan. Penghakiman sudah selesai, itu terakhir akhir zaman. Tetapi penghakiman di dalam perjanjian lama itu hukum Taurat, tapi sudah digenapi di dalam Yesus. Kehidupan Yesus menjadi contoh dalam pelayanan. Pelayanan Yesus sangat efektif. Kok hanya 3,5 tahun ya? Aku di pusat sudah berapa ya? Sejak tahun 1993. Dan saya juga sudah melayani mahasiswa. 1 tahun aku jadi pendeta gereja di Papua. Dan saya juga sudah melayani mahasiswa Kristen. Tuhan Yesus cuma 3,5 tahun. Dan hidupnya sederhana, tidak pakai metode, tidak pakai teknologi, tidak pakai donatur, tidak ada. Dia memuridkan hanya 12 orang yang sederhana juga, bukan orang-orang pintar, tapi dia bisa mengguncangkan dunia sampai hari ini. Itu sebabnya kita belajar dari Yesus. Jangan belajar dari lain, jangan belajar dari hamba Tuhan sehebat apapun dia. Hanya patron yang terbaik adalah metode pelayanannya Yesus sebagai agen of change. Pertama, dia memuridkan. Cara dia memuridkan itu melalui keteladanan hidup kepada muridnya. Memberi contoh hidup sehari-hari di mana seluruh hidupnya dapat dirasakan sentuhan kasihnya kepada orang yang berdosa. Jadi dia hanya menyentuh, memeluk, mengasihi, dan empati. Murid-muridnya melihat teladan hidup daripada Yesus. Kemudian juga kehidupannya dapat dilihat perbuatannya yang suci dan tidak bercela, tidak ada dosa. Dan murid-muridnya melihat itu. Berikutnya dia dapat didengar perkataannya yang penuh kuasa dan wibawa, otoritas dalam pelayanannya. 3 hal ini memuridkan, dirasakan, dilihat, dan didengar. Itu metode pelayannya. Jadi dia pakai metode keteladanan hidup. Yang kedua, dia memperlengkapi. Sesudah dia memuridkan, dia memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa dunamis dan otoritas exousia melalui Roh Kudusnya. Ya. Jadi kita memiliki 2 kuasa, dunamis dan exousia. Dunamis adalah arti dinamit. Kita katakan dalam nama Yesus, maka kuasa Tuhan bekerja. Otoritas, iblis tidak akan pernah bisa menyentuh kita, karena kita punya otoritas sebagai anak Tuhan. Tapi banyak orang Kristen penakut berhadapan dengan kuasa-kuasa jahat. Disuruh mendoakan orang-orang kerasukan, disuruh mendoakan hal santet, tidak berani, karena dia tidak tahu bahwa dia punya otoritas. Iblis tak akan pernah menyentuh kita, sebab Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang turun ke dunia. Kemudian yang ketiga, mengutus. Sesudah memuridkan dan memperlengkapi, dia mengutus kembali muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Itu adalah cara-cara Yesus mendidik sebagai agen of change, merubah dunia. Dan kita perlu meniru, meneladani cara Yesus ini. Tidak ada cara lain. Oke, sekarang kita lihat orang percaya sebagai agen of change. Semua kita orang Kristen. Orang Kristen bukan hanya percaya dan menerima keselamatan saja, tetapi bertanggung jawab menjadi duta atau utusan Kristus bagi dunia. Dulu waktu saya masih SMA, saya sudah bertobat menerima Yesus. Saya pikir menjadi orang Kristen biasa-biasa saja sudah cukup. Oh, tidak bisa. Saya tidak mau. Saya mau lebih daripada itu. Bukan sekedar menerima keselamatan,
bukan sekedar percaya dan memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma. Saya harus juga memberikan, kalau pengampunan diberikan cuma-cuma, berikan juga pengampunan. Kalau kesembuhan diberikan dengan cuma-cuma, berikan kesembuhan. Doakan orang sakit dengan cuma-cuma. Jangan pernah minta bayar, saudara. Jadi kita ini adalah duta utusan Kristus bagi dunia. Ada 3 hal di mana kita ini sebagai duta, sebagai agent of change yang bisa dilihat oleh dunia. Yang pertama kita adalah surat Kristus di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Ayo, nanti baca di rumah saja ya ayatnya, nggak sempat karena banyak. Kemudian kedua, kita ini bagaikan awan, artinya dilengkapi oleh awan, melihat kita, tidak ada yang tersembunyi. Dan berikutnya adalah integritas kita tidak bercela, perkataan dan perbuatan kita sama persis di hadapan manusia. Itu sebabnya orang Kristen yang sebagai agen of change untuk menyelamatkan, untuk menjadi berkat bagi dunia, dia adalah surat Kristus, dia adalah bagaikan awan, dan dia adalah orang yang tidak bercela, memiliki integritas. Hidup kita terbuka, terang benderang yang dapat disaksikan oleh dunia. Kalau ada di antara kita yang masih menutup diri, yang masih menyembunyikan dosa dan pelanggaran, masih menyembunyikan, masih berbohong, engkau bukan duta Kristus. Engkau tidak bisa menjadi agen of change. Untuk menjadi agen of change, engkau harus terbuka, terang benderang di hadapan manusia, di hadapan dunia, sebagai kesaksian. Dan kita tidak bisa menjadi kesaksian. Gaya hidup Kristen adalah kesaksian Injil yang paling kuat daripada kata-kata. Banyak sekali kita boleh berkhotbah, kita bisa berkata-kata, bisa mengajar, tapi yang paling kuat menjadi kesaksian Injil adalah gaya hidupmu. Gaya hidupmu sehari-hari yang dilihat. Dunia tidak membutuhkan kata-kata, mereka membutuhkan keteladanan hidup. Saya mengerti ini, itu sebabnya saya lebih fokus daripada sesuatu yang nyata, daripada banyak bicara. Saudara, kalau soal kata-kata, kalau mereka mau belajar tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, gampang. Dunia sekarang penuh dengan teknologi, informasi yang sudah maju. Cukup mereka membuka YouTube, begitu banyak pengkhotbah yang terbuka lebar. Cukup membaca tentang firman Tuhan, sudah terbuka lebar di Google. Gak perlu kata-kata bagi mereka. Sebanyak mereka sudah membaca kebenaran firman, tapi tidak bisa percaya sebelum ada bukti kesaksian hidup orang percaya. Itu sebabnya gaya hidupmu adalah kesaksian Injil yang paling ideal, paling kuat. Mungkin saya bersaksi nanti sesudah ada satu hal di mana saya memenangkan satu jiwa tanpa kata-kata. Oke, tujuan pelayanan. Ya, ini pelayanan kita, pelayanan pesat ya. Tentu dalam pelayanan kita membawa orang sampai serupa dengan Kristus, membawa perubahan melalui pemuritan, yaitu membimbing mereka yang jauh dari Kristus untuk dekat kepada Kristus, menerima dan percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menolong mereka bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Memang urutan pertumbuhan rohani kita, kalau saya mengurutkan secara pribadi, yang pertama adalah hamba, kemudian anak, kemudian sahabat, dan terakhir adalah mempelai. Kalau kita masih anak Tuhan yang hanya terus minta berkat, begitu ada penderitaan menangis meninggalkan Tuhan, itu masih kanak-kanak rohani. Kalau terus kita naik lagi menjadi hamba yang setia melayani Tuhan, betul, tapi hamba tidak tahu apa isi hati tuannya. Tetapi kalau kita naik lagi dalam persekutuan pribadi, memiliki hubungan pribadi seperti Maria, maka kita adalah dikatakan sahabat. Kamu bukan lagi hamba, tapi engkau adalah sahabat. Aku akan menyingkapkan semua rahasia-rahasia ilahi kepadamu, karena dia bersekutu. Abraham adalah sahabat Tuhan karena dia berbicara dengan Tuhan. Yang terakhir adalah kesempurnaan, adalah kita menjadi mempelai wanita, mempelai Kristus. Yesus datang kedua kali ke dunia, dia tidak mencari apa-apa, dia hanya mencari satu,
mempelai Kristus. Di luar itu tidak. Oleh karena itu, kejar pertumbuhan rohanimu. Jangan berhenti hanya sampai pada percaya. Jangan berhenti pada engkau melayani, tapi engkau harus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga engkau menjadi mempelai Kristus, layak untuk dijemput pada akhir zaman. Secara pribadi aku masih mengejar ini. Kalau dibilang melayani, itu betul, tapi belumlah seberapa itu. Kita harus lebih lagi sampai pada menjadi serupa dengan Kristus. Tempat pelayanan Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ya, dimulai dari rumah tangga. Oke, berikutnya metode pelayanan. Seharusnya metode pelayanan kita adalah melalui pemuritan, melalui keteladanan hidup dalam 3 aspek tadi yang sudah diberi contoh oleh Yesus: garam, terang, dan saksi. Garam itu merasakan. Ya, suatu makanan tidak rasa kalau tidak ada garam. Jadi mereka merasakan kehadiran dan sentuhan kasih kita yang membawa sukacita, penuh perhatian, rasa empati, belas kasihan, membawa damai. Jadi yang dikatakan dengan garam, apabila kita datang, orang senang. Karena kehadiran kita membawa damai. Tapi kalau kita datang dan orang tidak suka, mereka bilang, itu lagi, saya nggak suka dia datang. Berarti kita tidak berhasil menjadi agent of change. Kita bukanlah garam dunia. Ya, kita justru membawa batu sandungan. Jadi coba koreksi dirimu. Seberapa banyak orang memeluk engkau, seberapa banyak orang datang begitu bahagia karena engkau peluk, engkau penuh kasih sayang, belas kasihan. Mereka merasakan sentuhan kasih Kristus. Itu garam. Tetapi kalau banyak orang yang menghindar dari engkau, seharusnya engkau bertobat. Ada yang gak beres dengan hidupmu. Dalam arti engkau begitu banyak musuh. Orang yang hidup sebagai garam, itu tidak ada musuh. Dia mampu menggarami semua orang. Dengan perasaannya, rasa empati, belas kasihan, membawa damai. Jadi kalau sampai hari ini ada banyak orang yang membenci engkau, sesungguhnya engkau bukanlah garam dunia. Engkau tidak berhasil menjadi agen of change. Kedua adalah terang, melihat. Kita adalah anak-anak terang, supaya mereka memuliakan Bapa di surga dengan melihat perbuatan-perbuatan kita yang membawa kasih Kristus. Di sini terang memang mereka melihat gaya hidup kita, tetapi itu tidak cukup kalau tidak dengan garam. Boleh jadi kita kelihatan baik, tapi sebenarnya kita ini pendendam. Jadi engkau juga adalah garam, engkau juga adalah terang dunia. Yang ketiga adalah saksi. Jadi merasakan, melihat, dan mendengar. Engkau adalah saksi. Didengar. Supaya mereka mendengar berita tentang Injil. Ceritakanlah pengalaman-pengalaman pribadimu seperti yang diceritakan oleh Pak Agus Sutopo tadi. Kita tentang bagaimana Tuhan telah memulihkan dan menyelamatkan hidup kita. Itu kesaksian hidup yang diceritakan dan supaya didengar, itu sangat berkuasa. Ada peristiwa orang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan ditanya oleh orang Farisi, imam-imam, siapa yang menyembuhkan engkau? Kenapa engkau bisa melihat? Saya tidak tahu. Yang ku tahu seseorang yang bernama Yesus, yang dulunya aku buta, sekarang aku melihat. Itu saksi. Tidak usah berbantah-bantahan, gak usah berargumentasi teologis. Orang cukup mendengar kesaksian bahwa Yesus berkuasa. Jadi kesaksian, ceritakan saja apa yang Tuhan sudah lakukan. Selesai. Gak usah dijabarkan. Maka orang akan melihat bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Kuasanya nyata dalam hidup kita. Ceritakan bagaimana Tuhan telah memulihkan dan menyelamatkan hidup kita. Seperti wanita Samaria ini, kalau kita baca, dia seorang wanita pelacur, tetapi dia bersaksi dan diceritakan kepada orang penduduk Samaria. Dan penduduk Samaria mengatakan begini,
sekarang buka dan melihat Sang Mesias pada waktu mereka datang semua. Wanita Samaria, seorang pelacur, bisa menjadi saksi Kristus. Orang gila di Gerasa yang kerasukan 6.000 setan, legion. Setelah dia sembuh, dia mengatakan, aku mau ikut. Tapi Yesus katakan, pulang kampung, ceritakan apa yang telah terjadi dalam hidupmu. Dan kalau kita baca ayatnya, dia pulang kampung dan dia bersaksi, dia menceritakan kepada semua orang di kampung bahwa Yesus yang dulunya aku gila, sekarang aku sembuh. Itu dikatakan saksi. Oke, saya mau sebelum kita masuk ke guru, saya mau bersaksi sedikit tentang pengalaman saya sebagai garam. Waktu itu saya pulang dari Porsea menuju Medan. Saya naik bus dan di dalam bus itu ada preman, satu preman yang banyak sekali tato di bajunya. Dan dia duduk di kursi tengah. Saya tidak tahu kalau dia adalah preman, tapi saya melihat gelagat penumpang-penumpang itu nggak suka sama dia. Nah, ternyata dia sakit, demam, apalagi keringat dingin. Nah, orang-orang yang duduk sama dia, ibu-ibu, bapak-bapak, ngomongnya kasar, tapi saya tidak mengerti karena pakai bahasa Batak, kan gitu. Saya di belakang, saya bilang apa? Kenapa ini orang ini? Kan begitu. Begitu langsung dia muntah. Dia muntah karena dia demam, kan dia masuk angin, berkeringat dingin. Ini semua orang yang di samping dan di depan marah dan pindah. Dan mereka memaksa saya pindah. Kamu ke depan, saya ke belakang. Oh, saya bilang gak mau. Akhirnya tidak ada yang mau dekat sama dia. Terpaksa saya duduk di sampingnya. Pada mulanya saya jengkel dan marah. Tetapi sesudah itu timbul belas kasihan saya. Saudara, pernah terjadi seperti itu? Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Mujizat terjadi, Yesus membuat mujizat terjadi tidak banyak. Di mana ada belas kasihan, di situ ada mujizat. Di mana Yesus tidak belas kasihan, tidak ada mujizat. Yes, tergeraklah saya oleh belas kasihan, akhirnya saya duduk sampingnya. Dia sudah gemetar, dia sudah keringat, akhirnya saya bilang sama dia, kamu sakit? Dia cuma diam. Ini preman, saudara. Mungkin ditakuti karena saya melihat gelagat-gelagat orang dan dia banyak tato. Apa yang saudara saya ambil? Saya ambil jaketnya, saya lap-lap keringatnya, terus saya ambil minyak angin, saya bilang saya urutkan ya. Nah, saya urutkan belakangnya, kepalanya, lehernya, dadanya, saya buka baju walaupun bau alkohol juga. Tapi belas kasihan mengalahkan semuanya. Saya melakukan itu, tiba-tiba dia muntah, kena baju saya, kena saya punya celana panjang dan sepatu. Saya tidak marah, orang heran semua. Orang semua mencaci maki di belakang dengan bahasa daerah. Ku ambil lagi jaketnya, ku pakai lap ya, saya bilang. Akhirnya saya lap semua muntahnya, tidak ada saya rasa jijik. Karena ternyata saya baru mengerti, kasih itu mengalahkan segala-galanya. Jadi saya, sesudah itu saudara, dia sudah sembuh, sudah tenang, saya sudah taruh ke minyak angin, saya bersihkan dia punya jaket, baru keringatnya saya lap, terus saya tutup. Nah, saudara, apa yang terjadi? Sudah tidur saya sampai turun kami di ruang makan, di warung. Dia bilang, bang, saya bilang kenapa? Sudah sehat kamu? Sudah. Dia bilang, bang, abang pendeta ya? Loh, kok tahu? Saya bilang. Padahal saya nggak ngomong, saya nggak bicara firman. Dia nangis. Bang, mulai hari ini saya bertobat. Kaget saya saudara. Suatu garam, menggarami, perlukan kasih, perhatian, empati. Itu adalah kesaksian yang luar biasa. Sudah banyak saya bisa menceritakan beberapa peristiwa, tapi hanya satu ini. Jadi saudara, dia menangis, dia bilang, bang, mulai hari ini saya bertobat. Memangnya kenapa? Saya bilang, saya suka main perempuan. Istri saya tinggalkan. Saya suka main judi. Dan saya suka merampok, bang. Nangis dia. Bang, hari ini saya mau apa? Bang, bagaimana dengan saya? Adakah abang bimbing? Minta nomor HP, saudara. Jadi saya turun, saya beri minum, saya beri makan. Ayo kita minum kopi susu dulu makan. Sesudah itu dia segar kuat.
Sebelum dia turun dia minta HP, baru dia bilang, baru saya cerita saya tinggal di Sibu Langit, terus saya ada sekolah Alkitab. Boleh aku sekolah Alkitab bang? Saya bilang kamu kan udah nikah, tidak bisa. Ya nomor HP dia minta. Sejak itu dia bertobat tanpa penginjilan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut saya tentang firman. Cukup dengan belas kasihan, cukup dengan menunjukkan kasih, sentuhan kasih, memberikan rasa kepada dia. Itulah sebabnya dia menelepon saya selama 1 tahun, dia rajin menelepon. Kalau dia berdosa dia minta doakan saya bang, doakan ini, aku ini. Dia mengalami perubahan hidup. Hanya beberapa jam kami di mobil bisa memenangkan jiwa. Amin saudaraku. Seberapa banyak dari kita pandai sekali berkata-kata, banyak bicara, tapi begitu melihat kesusahan orang kita nggak peduli. Saudara nggak sadar, sentuhan kasihmu itu membawa mereka pada pertobatan. Jangan abaikan itu. Jangan cuma tahu mengajar, jangan cuma tahu khotbah, jangan cuma tahu mengerti firman, tapi tidak pernah membagi kasih kepada orang lain. Tuhan Yesus katakan, orang yang paling hina sekalipun kau memberi minum, sesungguhnya engkau telah memberi minum kepada aku. Satu hal ini yang sering diabaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Walaupun udah pintar semua, tapi prakteknya untuk menjadi agen of change, kita bisa merubah orang dalam waktu singkat. Baik kita melihat guru sebagai agen of change. Sebelum jadi agen perubahan bagi anak-anak didik, terlebih dahulu kehidupan seorang guru harus mengalami perubahan pembaharuan hidup. Ya jelas dong. Apa yang mau dia bagikan kalau dia sendiri tidak mengalami pembaharuan hidup? Hai guru-guru, para guru TK, guru PAUD, ya FC, dimanapun berada, engkau akan mampu mengajarkan kerohanian anak-anak sesuai kapasitasmu. Seberapa besar imanmu, seberapa besar karaktermu, seberapa besar kompetensimu, sebesar itu juga engkau mampu berikan kepada anak didikmu. Sekecil imanmu, sekecil karakter, dan sekecil kompetensimu, kecil itu juga engkau membagi. Jadi perhatikanlah imanmu, perhatikanlah karaktermu, perhatikanlah kompetensimu, pengetahuanmu. Kenapa perlu itu? Sebab engkau adalah guru, agen of change. Iman adalah landasan untuk hubungan kita dengan Tuhan. Karakter adalah landasan untuk berhubungan dengan sesama kita. Kompetensi adalah apa yang kita bisa berikan kepada dunia, yaitu pengetahuan, keterampilan, keahlian kita yang sudah kita dapatkan, maupun juga kepada Allah yang telah menganugerahkan karunia-karunia itu. Itu kompetensimu. Kembangkan. Imanmu yang merosot, bagaimana kau bisa menjadi agen of change bagi anak-anak? Karaktermu yang buruk, bagaimana bisa menjadi agen pembaharu bagi anak-anakmu? Kompetensimu juga engkau malas untuk terus mengembangkan pengetahuan, kau tidak bisa menjadi agen of change. Hari ini engkau harus koreksi 3 hal ini dalam hidupmu. Hal ini sangat penting sebab apa? Anak didik kita belajar, ya. Hal ini sangat penting sebab anak didik kita belajar dengan meniru apa yang dirasakan, didengar, dan dilihat dari seorang guru. Jadi saudara, sangat penting sebagai anak didik, kita harus menyadari, mereka belajar di bawah alam sadar. Kalau menurut saya penilaian bahwa anak-anak TK selalu menerima apa saja yang masuk di bawah alam sadar. Kenapa saya katakan di bawah alam sadar? Karena mereka belum mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Mereka memikirkan bahwa gurunya adalah sempurna, orang tuanya yang dilihat sempurna, sehingga mereka meniru apa adanya. Bukan salah anak-anak, salah kita. Oleh karena itu, kalau engkau tahu bahwa mereka meniru dan mereka merasakan sentuhan kasihmu, pelukanmu, dan mereka mendengar apa kata-katamu yang penuh dengan wibawa, penuh dengan firman, otoritas,
dan mereka melihat gaya hidupmu yang santun, yang suci, gaya hidupmu yang tidak sembarangan, engkau akan menciptakan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi agen of change di masa akan datang. Peran guru seperti itu di atas. Jadi sebenarnya peran guru kita adalah memuridkan anak didik dengan keteladanan hidup juga seperti cara Yesus. Sekali lagi, engkau para guru-guru, engkau memuridkan anak didik dengan keteladanan. Memang kita banyak berkata-kata karena kita guru di depan kelas. Tapi dikatakan bahwa seorang guru, seseorang pengajar punya risiko banyak dosa, banyak kesalahan, termasuk saya sebagai dosen pengajar. Sebab kadang-kala kita tidak menyadari bahwa di dalam perkataan-perkataan kita mengajar, kita menambahi dan mengurangi kebenaran firman. Betul? Kadang-kala kita tidak sadar, kita menyombongkan diri dan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita lupa itu. Dua hal ini sering terjadi. Makanya saya jujur saja kalau saya mengajar atau khotbah habis ini, memang harus berdoa kepada Tuhan minta ampun. Mungkin ada dua hal ini. Yang pertama adalah mencuri kemuliaan Tuhan, sehingga aku melihat, aku hebat, orang lihat aku berbicara. Yang kedua, boleh jadi apa yang saya perkatakan bisa menambahi dan mengurangi kebenaran firman. Dalam arti ada berbohong, ada apa semua. Kita anggap biasa itu, tapi disitulah keteladanan hidup. Jadi mari guru-guru, muridkan anak didikmu dengan gaya hidupmu, sebagai garam, sebagai terang, dan sebagai saksi. Kita harus mendidik, bukan sekedar mengajar. Mengajar dan mendidik adalah dua hal yang berbeda. Kadang-kala ada guru yang cuma mengajar tapi tidak mendidik. Nah, saya percaya di pesat tidak ada, karena kita sendiri sudah diberi pengertian. Mendidik bukan sekedar mengajar. Oke, mengajar itu adalah transfer pengetahuan dan keterampilan. Ya cuman itu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, merubah seorang murid dari tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung, bisa jadi pelayanan pengajaran TK PAUD seperti apa cirinya? Yaitu waktunya terbatas hanya di kelas. Itu mengajar. Karena hanya transfer pengetahuan dan keterampilan. Tetapi kalau kita orang percaya, didiklah anak muda, kata firman. Mendidik bukan hanya mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tapi transfer kehidupanmu, keteladananmu sehari-hari, baik di kelas maupun di luar kelas. Pada saat engkau berkunjung ke rumah orang tua murid, selain transfer pengetahuan juga merubah moral, perilaku, karakter anak. Dari sombong menjadi rendah hati, jadi pemarah menjadi sabar, bicara kotor menjadi santun atau sopan, dan lain-lain. Apa ciri-ciri daripada mendidik? Memang waktunya tidak terbatas, sepanjang hidup. Jangan berhenti mendidik anak-anak TK-mu, anak-anak PAUD. Di kelas engkau mengajar, tetapi di luar engkau mendidik terus. Dua hal ini harus kamu lakukan. Dan mendidik adalah sepanjang kehidupan kita, tanpa batas waktu, sehingga anak-anak bisa mengingat engkau. Oh, ini si A, si B, sampai dia menjadi seorang sarjana, dia masih mengingat engkau. Tapi kalau dia bilang, itu guruku yang jahat, guruku yang tidak punya belas kasih, guruku yang suka memukul saya, aku tidak suka. Oh, itu namanya kita gagal. Kalau ada anak-anak kita yang sudah dewasa dan masih mencintai kita, menangisi kita dan memeluk kita, berarti kita berhasil mendidik dia. Tetapi kalau ada anak-anak yang sudah dewasa, mungkin sudah SMA atau mungkin sudah sudah sukses, begitu melihat engkau dan dia merasa kecewa, dia merasa tidak suka, mengingat masa lalu, sesungguhnya engkau gagal. Jadi warisan, seorang guru harus memberikan warisan kepada anak-anaknya. Warisan diberikan
kepada anak-anak kalau orang tua sudah mati. Itu ya, ukuran dunia kan begitu. Warisan diberikan kepada anak kalau orang tuanya udah mati. Tapi warisan rohani justru diberikan pada waktu kita masih diberi kesempatan hidup. Tuh, jangan tunggu mati, udah terlambat. Berbalik. Ya, sekali lagi bahwa warisan rohani kita kepada anak dan didik itu sebanyak-banyak kita berikan pada waktu kita hidup. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, berikan warisan, bentuk karakter anak, bentuk iman anak, kompetensinya beri bentuk dia. Bukan warisan dunia. Nanti sudah mati orang tuanya baru diberikan. Jangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu saja yang kita sharing tentang firman Tuhan. Agent of change, itu tentu yang pertama bagaimana Yesus sebagai agent of change. Yang kedua adalah bagaimana kita orang percaya sebagai agent of change, utusan yang membawa pemulihan, pembaharuan, dan yang terakhir adalah guru sebagai agent of change. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa ditutup dalam doa dulu atau gimana? Ya, kita berdoa mari. Terpujilah nama Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, tapi biarlah Engkau memberkati kami. Apa yang sudah kami dengar, Tuhan, biar membuat kami boleh mempraktekannya. Kalau selama ini salah satu daripada garam, terang, dan saksi tidak ada pada kami, Engkau jamah kami, Engkau ampuni kami, Engkau pulihkan kami. Jadikan kami garam dunia, jadikan kami terang dunia, jadikan kami saksimu sampai ke seluruh dunia. Bapak, tolong kami. Masih ada hidup, masih ada waktu, kesempatan bagi kami untuk berkarya, untuk memuliakan namamu, untuk menjangkau pelayanan-pelayanan kami, dimulai dari anak-anak, orang tua, masyarakat, dan pemerintah di mana kami berada. Terima kasih Bapak. Dan hari ini kami boleh diubahkan dan dipulihkan. Nah, kami siap untuk menjadi agen of change, dipulihkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan dunamis dan exousia. Itu adalah jaminanmu bahwa Engkau mengatakan bahwa Engkau naik ke surga dan Engkau akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang sampai hari ini ada di bumi bersama-sama dengan kami. Bukankah tubuh kami adalah bait-Mu yang kudus, sehingga kami berada bersama-sama dengan Roh Kudus? Tuhan, biarlah kuasa-Mu itu menyertai kami, sama seperti Yesus pergi memberitakan Injil dari satu desa ke desa sambil mengusir setan, sambil menyembuhkan orang sakit. Kuasa dan otoritas berjalan bersama dengan kami semua Tuhan, di dalam pelayanan pesat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Daniel yang sangat memberkati kita pada sore hari ini. Sekarang kita masuk pada cara berikutnya, yaitu pengumuman dari Ibu Sri. Kepada Ibu Sri kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pengumumannya yang pertama, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja, pemuda usia SMP SMA yang pernah diberikan Google Form oleh HRD, minta tolong yang belum mengisi, tolong mengisi. Yang sudah bisa diabaikan pengumuman saya. Tapi yang belum saya mengingatkan supaya Google Form bisa diisi. Yang kedua, mengingatkan kembali untuk Google Form untuk evaluasi suara apostolik juga kami mohon untuk kerjasamanya. Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi, silakan mengisi Google Form tentang evaluasi suara apostolik karena nanti akan dipakai untuk menentukan
pelayanan selanjutnya seperti apa oleh Bapak Ibu tim apostolik ya. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk bisa mengisi Google Form bagi yang belum. Ya, yang berikutnya ya hari Senin kita akan ketemu lagi. Ya kita doakan karena cuaca kita hari-hari ini juga mungkin di tempat Bapak Ibu juga sering hujan ya, lampu mati. Jadi ya berharap kita terus berdoa supaya ibadah kita via online ini bisa tetap berjalan lancar dan rekan-rekan kita yang melayani juga bisa melayani dengan baik. Oke, itu pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bu Naomi. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke tim Nias. Oke, baik, terima kasih untuk pengumuman dari Bu Sri. Sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Sebelum itu, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kau telah memilihku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Kita katakan kembali lagu ini, Kau telah memilihku Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Angkat kedua tanganmu, Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah
Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami dapatkan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh Tuhan izinkan kami lakukan bersama-sama secara virtual Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali menyegarkan akan setiap kehidupan kami dalam menjalankan akan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarkanlah kiranya berkat yang berasal daripada Tuhan, pemakaian daripada Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami akan menaikkan akan setiap doa syafaat kami. Namun sebelumnya itu Tuhan kami mohon pengampunan atas setiap sikap kesalahan kami, perbuatan kami, dosa yang kami perbuat yang melanggar kehendak-Mu, yang menyakiti hati sesama kami terlebih hati-Mu yang suci. Tuhan kiranya Engkau mengampuni akan setiap kami, melayakkan kami Tuhan pada kesempatan ini untuk kami dapat menaikkan akan setiap doa dan syafaat kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa secara khusus Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin yang ada di tingkat tertinggi sampai tingkat pedesaan RT RW. Kami minta hikmat Tuhan menuntun, memberkati akan setiap kehidupan mereka, sikap yang takut akan Tuhan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab boleh ada dalam kehidupan mereka ya Bapa. Sehingga biarkanlah setiap apa yang dilakukan juga Tuhan membawa dampak yang memberkati akan setiap kehidupan kami, memberkati akan seluruh kehidupan masyarakat yang ada. Tuhan yang turut bekerja atas setiap program-program yang mereka rencanakan, dalam setiap hal yang mereka lakukan. Biarkanlah kiranya Allah hadir turut bekerja di dalamnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka. Tuhan Engkau yang menolong akan setiap keberadaan mereka. Kesehatan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Biarkanlah melalui pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, kami boleh melihat kasih dan lawatan Tuhan melalui kepemimpinan mereka yang membawa perubahan bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang terlibat dalam bidang keamanan, dalam menjaga keamanan di bangsa kami. Tuhan, Engkau yang menolong mereka dalam menegakkan keadilan, dalam menjaga akan keamanan di bangsa kami. Penyertaan Tuhan yang terus menolong mereka, biarkanlah mereka semakin hari semakin jeli dalam melihat akan situasi kondisi keamanan yang ada di bangsa kami. Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang memberkati akan setiap keluarga mereka. Dalam setiap apa yang mereka kerjakan juga Tuhan hadir menuntun dan menyertai. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang yang bekerja dalam bidang kesehatan, dalam memberikan layanan bagi seluruh masyarakat yang ada. Di setiap daerah, di setiap pelosok Tuhan Engkau turut bekerja. Melalui setiap fasilitas yang dibutuhkan juga Tuhan bukakan jalan keluar. Biarkanlah semuanya boleh tercukupkan. Sehingga ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, boleh mendapatkan pelayanan yang terbaik melalui ketersediaan fasilitas yang menunjang dan menolong akan setiap masyarakat yang ada. Dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka juga Tuhan Engkau hadir menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk pendidikan yang ada di bangsa kami Tuhan. Di masa pandemi ini juga Tuhan, Engkau menolong akan setiap guru di dalam membagi waktu, di dalam mengatur strategi untuk mengajar akan setiap murid-murid yang ada. Hikmat Tuhan menuntun mereka, setiap kendala kesulitan yang mereka alami Tuhan. Di sekolah masing-masing Tuhan kiranya Engkau turut campur tangan, memberikan kemudahan, memberikan kelonggaran bagi mereka di dalam mengerjakan dan menyelesaikan akan setiap permasalahan di setiap sekolah-sekolah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa untuk pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pelayanan pesat sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau yang terus menuntun dan menyertai akan pelayanan ini. Arah ke depan, visi misi yang akan dicapai ke depan. Tuhan menolong kami setiap bagian demi bagian dalam mengerjakan akan setiap program-program yang ada. Para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Ibu yang ada. Tuhan kiranya Engkau menuntun dengan hikmat-Mu Tuhan. Dalam memikirkan program strategi yang harus dikerjakan. Dalam menentukan akan hal-hal yang ada. Penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan yang boleh menuntun dan menyertai. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan yang ada di lapangan.
para manajer area, para supervisor, rekan-rekan guru Tuhan, dalam setiap tanggung jawab yang dikerjakan di lapangan, kami minta Tuhan Engkau turut meneguhkan, menguatkan, dan memampukan setiap kendala-kendala yang dijumpai di lapangan. Tuhan Engkau yang menuntun, meneguhkan, dan memampukan mereka dalam menyelesaikan akan setiap kendala-kendala yang dihadapi. Kami minta hikmat Tuhan turun dalam kehidupan mereka, di dalam memikirkan akan hal-hal yang tepat untuk diberikan, disalurkan bagi setiap anak-anak yang ada. Biarkanlah kiranya Tuhan yang menuntun dengan kasih-Mu, Tuhan yang menyertai dengan anugerah-Mu Tuhan. Kami minta juga kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Biarkanlah semakin hari juga nyata dalam kehidupan mereka. Dan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka kumulkan, Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu tepat pada waktunya bagi setiap kehidupan mereka. Setiap kendala, kebutuhan, sarana prasarana yang dibutuhkan, atau pergumulan-pergumulan dari setiap TK yang ada, dari setiap rekan-rekan kami di lapangan masing-masing. Tuhan Engkau turut bekerja dan Tuhan kiranya Engkau turut menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk anak-anak yang kami layani Tuhan, baik yang ada di FC, yang ada di TK, maupun pelayanan dalam bidang lainnya, penjangkauan lainnya. Kami minta Tuhan kiranya Engkau turut memberkati akan kehidupan mereka, pertumbuhan mereka Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami secara manusia terbatas dengan keterbatasan kami. Tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas untuk terus bekerja melalui membawa anak-anak semakin memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, semakin bertumbuh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati akan setiap kebutuhan daripada anak-anak yang kami layani. Bahkan dalam setiap pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka juga Tuhan Engkau turut memberkati. Setiap orang tua, setiap masyarakat dimanapun kami berada, kami minta berkat Tuhan turun dalam setiap kehidupan mereka. Biarkanlah ada dukungan yang saling terjalin dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang ada di lingkungan kami, sehingga biarkanlah Tuhan kesatuan yang ada dalam menyatakan kasih Tuhan untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, lawatan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Lawatan Tuhan terus bekerja di setiap daerah yang kami layani, sehingga semakin hari semakin banyak jiwa yang boleh kami menangkan, semakin banyak jiwa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing saat ini Tuhan. Mungkin setiap kami memiliki pergumulan dan persoalan yang berbeda-beda saat ini yang kami kumulkan. Kami menyerahkan sepenuhnya apa yang kami alami, apa yang kami kumulkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarkanlah kiranya Tuhan Engkau yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam setiap apa yang kami kumulkan dan kami doakan masing-masing. Kami minta kasih Tuhan tetap menyertai pelayanan kami. Kami minta kekuatan daripada Tuhan terus memampukan kami. Semangat yang berasal daripada Tuhan terus hidup berkobar-kobar dalam hidup kami, di dalam menjalankan akan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan bagi kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi seruan dan permohonan kami saat ini. Sepenuhnya doa harapan kami, apa yang kami rindukan kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi atas segala hal yang kami lakukan dalam pelayanan kami, atas setiap hal yang kami kumpulkan di dalam setiap kehidupan kami, bahkan atas bangsa kami secara khusus, lawatan Tuhan yang kiranya Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, keberhasilan-keberhasilan yang kami dapatkan, pencapaian-pencapaian yang boleh Tuhan kerjakan. Kami mensyukuri akan semuanya, kami berterima kasih untuk apa yang Tuhan lakukan. Biarkanlah kiranya kebaikan Tuhan, keberhasilan yang berasal daripada Tuhan, yang semakin hari terjadi di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, dan kami landaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat Ibu Meti yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Langsung saya serahkan kepada Pak Daniel. Mari kita semua sebelum kita akhiri Zoom kita hari ini, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan mata rohani kita di surga untuk menerima berkat-berkat yang daripadanya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu.
yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Anugerah daripada Allah Bapa serta cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai pada kedatangannya kedua kali, didapati hidup kita kudus, berkenan dan tidak bercela di hadapannya, sehingga kita layak boleh berjumpa dengan Tuhan kita di awan-awan yang permai. Terima kasih, haleluya, haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Baik, terima kasih. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah ikut kegiatan kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa minggu depan kita bersama-sama kembali untuk mengikuti ibadah Zoom seperti ini. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih. Dani, makasih. Ibu Ferry, makasih. Iya Bu, Mawar dan teman-teman. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih Kak Medi. Berkati. foto kita dulu. Foto kita dulu. Terima kasih tim pelayanan Dinias, Pak Daniel, terima kasih untuk berkat Terima kasih Mbak semuanya. En. Leni lagi di studio ya? Saya bising. Kalau tidak pakai ini bising. Semua ya. Siapa? Karen, selamat sore. Karen. Berkati semua. Terima kasih kepada dia Salumu, FTH. Topo, Kaki sudah melayani. Berkati semua ya. Terima kasih Pak Daniel, ibu-ibu yang melayani. Terima kasih teman-teman semua. Amin dulu ya. Selamat ya. Sampai jumpa. Mana Feber, himbau